Pak Yusuf juga seorang peneliti, melihat juga berbagai suksesi kepemimpinan di negara-negara lain. Iya. Kalau biasanya seorang presiden di akhir masa jabatannya sudah mendapat sebutan lame duck atau orang yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Betul. Pak Yusuf tidak melihat ini ada di Pak Jokowi. Tidak ada. He really stayed on. Cuma ya tentu saja tidak bisa ya. Mereka kalau di sekitarnya mau tentu terus. Tapi saya kira that is impossible. Karena rakyat pasti tidak akan terima. Kita tidak percuma get rid of two presidents before, you know, and then get another one again. That is impossible to even think of. Ini konteksnya Pak Yusuf adalah ketika ada dorongan-dorongan untuk 3 periode, Ya, betul. perpanjang atau penundaan pemilu sehingga perpanjangan masa jabatan. Iya, itu saya lihat bahwa itu memang saya kira salah kalau itu yang mau dia ikuti. Tidak bisa, kita tidak akan terima. Menurut Pak Yusuf, mengapa seorang presiden bukan berdarah biru partai politik, Ya. sipil, dulu selalu dikatomikan militer sipil, bisa 2 kali periode, dan di akhir masa jabatannya ia tidak dipandang sebagai lame duck atau orang yang sudah nggak memiliki pengaruh lagi. Betul. Bahkan Pak Yusuf mengatakan ikut aktif memastikan siapa yang akan menggantikannya. Betul. Ya, saya kira karena orangnya, pribadinya memang is full of enthusiasm. Jadi dan juga enthusiasm untuk melakukan sesuatu itu memang saya lihat dari dulu dia itu mempunyai sifat itu. Jadi saya harapkan tentu dia bisa lebih baik. Tentu bagaimanapun juga dia manusia kan. Jadi masih kita harapkan tentu bahwa jangan dalam tindakan-tindakan ini dia berbuat kesalahan-kesalahan. Seperti yang dibawakan oleh orang-orang sekitarnya. Pak Yusuf, karena Presiden Jokowi dianggap masih sangat berpengaruh. Ya. Apa yang Bapak bisa baca dari ramai-ramainya tokoh nasional mendatangi wali kota Solo yang notabene adalah putra Jokowi. Ya. Ini tidak saja Pak Jokowinya yang masih dipandang sangat powerful, bahkan putranya ikut dipakai untuk political leverage. Well, I'll take that in stride. Dalam arti saya tidak percaya bahwa ini karena dia itu adalah wali kota Solo, tetapi karena dia itu anaknya Pak Jokowi. Itu makanya dengan sendirinya mempunyai beberapa sifat-sifat ataupun beberapa tanda-tanda bahwa bisa menjadi pengaruh terhadap bapaknya. Saya kira it's a natural thing. Karena kalau wali kota Solo bukan siapa-siapa? Tidak mungkin terjadi itu. Saya akan masih tanyakan soal ini lagi karena politisi senior PDIP misalnya Pak Pandana Baban itu bereaksi cukup keras melihat pertemuan itu. Ini katanya. Ya. Ini terus terang termasuk kekhawatiran dari awal bahwa jangan sampai terkesan anaknya ini dikarbit, dipaksakan gitu loh. Nah sekarang Gibran ini terkejut badannya. Terkejut badan, wah hebat aku rupanya orang penting aku. Prabowo datang, siapa datang sini gitu ya. Terkejut badan. Ini juga Gibran juga, nggak ada yang negor. Sudah kejadian baru ditegor gitu loh. Itu mega konsisten, serius. Karena bisa dimanfaatkan orang lucu gitu loh. Dimanfaatkan lawan-lawan politik, dimain-mainkan. Kan kayak nggak punya kualitas gitu loh. Itu kan langkah Gibran itu kan mempermalukan. Membuat grassroots goncang. Bikin frustrasi gitu loh. Mahal itu permainan itu. Terlampau riskan dia ambil tuh. Jadi maksud aku anaknya dan mantunya juga tahu diri. Ini partai besar, jangan main-main dengan partai besar. Nah, kalau saya berpendapat bahwa ini terjadi, saya ini orang Padang. Jadi saya bisa memaafkan bahwa ada begini-begini. Ini kan bukan tipikal Padang, tapi tipikal Jawa. Jadi kalau saya melihat itu, ini this is a fasad, this is something happening yang sebenarnya tidak perlu kita artikan terlalu banyak. Karena ini orang-orang terus terang ya, dengan segala hormat kita membantu Jokowi, tetapi tidak yang memenangkan Jokowi.